Kenapa manajemen budget itu penting? Biar pengeluarannya stabil gitu, sesuai dengan kebutuhan porsinya masing-masing gitu. Tapi kan realitanya tidak seindah kenyataan. Wait a minute. Realita tidak seindah kenyataan. Apa sih? Halo Kredival, selamat datang di Bopong. Bukan di Bopong, di Bopong. Diskusi Bocah Kopong. Ini merupakan acara terbaru dari Kredivo yang membahas tentang... Oh, lupa tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Ini merupakan acara terbaru dari Kredivo yang akan membahas tentang semua masalah yang ada, terutama masalah keuangan ya. Sehari-hari dengan anak muda masa kini yang masih sama kayak kemarin sih. Cuma ini kayaknya polosnya begitu aja deh, terus sama aja gitu, nggak ada beda-bedanya. Oke, jadi masih mau dikasih konteks. Jadi kalau misalnya kenapa acara ini ada? Karena kalau misalnya dalam survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK tahun 2022, inklusi keuangan kita tuh indeksnya itu 85%. Tapi masalah literasinya itu masih 49%. Jadi banyak gap di situ. Dan acara ini tuh cuma mau ngasih tahu sebenarnya, mau ngebuktiin bahwa emang sejomplang itu gitu. Apakah emang benar-benar generasi muda kita itu tidak mengerti tentang masalah keuangan gitu. Makanya di sini kembali lagi kita sudah mendatangkan 3 bintang tamu kita yang imut kiut. Di sini sudah ada balik lagi ada Nenek, tepuk tangan dulu untuk Nenek semua, terima kasih. Terus juga ada Ika juga di sini. Halo Ika. Ini sekali lagi kalau misalnya yang lupa, Ika itu dari Karawang ya. Jadi ini beda, Ika tuh singkatan I Karawang. Oke. I Karawang. Oke, I Karawang, dan juga di sini ada Vio yang dari tadi katanya ya. Ini masih aja sama kemarin. Oke. Untuk tema hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang sebenarnya ini penting, menurut saya sih penting gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini kita bisa diberikan kecerahan juga nih, pencerahan dari bintang tamu kita yang imut-imut, kiut ya. Oke, kita akan membahas tentang manajemen budgeting. Nah, ini penting juga nih untuk kita semua. Manajemen budgeting nih. Kalau misalnya didengerin ngomongin tentang manajemen budgeting, kalian tahu atau enggak tentang apa itu manajemen budgeting? Tahu? Apa? Gimana? Memanage budget. Oke, jawaban yang sangat simple, tapi kita terima dulu. Manajemen budgeting itu memanage budget, gitu. Ika mungkin ada jawaban lain yang mungkin nggak setemplate yang tadi, boleh? Sebenarnya intinya sama sih Kak, cuman kayak duitnya apa yang kita terima itu di-manage sesuai dengan kebutuhan kita. Super sekali, tepuk dulu Ika. Vio, gimana Vio? Sama. Apa? Sama kayak budgeting, apalagi sekarang ada hitungan, kalau orang-orang dulu kan ada hitungannya kan yang berapa persen yang buat ditabung, berapa persen buat dikeluarin, berapa persen yang buat dana darurat apa-apa gitu. Mantep banget, boleh sekali lagi tepuk tangan buat Vio. Jangan capek-capek tepuk tangan ya, biar semangat ya, oke. Nah, ini mudah-mudahan saya kasih pertanyaan juga tepuk tangan ini. Kenapa manajemen budget itu penting? Nggak usah tepuk tangan, boleh, silakan, siapa aja boleh. Kenapa penting? Ya biar kita nggak ada utang nggak sih Kak? Oh, nggak ada utang jadi harus maksudnya biar pengeluarannya stabil gitu, sesuai dengan kebutuhan porsinya masing-masing gitu. Oh, oke, begitu. Setuju, yang lain setuju? Setuju. Enggak. Kalau kata mama gue lebih besar pasar. Itu kalau banyak utangnya besar pasak daripada tiang kan. Enggak, maksudnya pengeluarannya nggak boleh lebih besar dari pendapatan. Iya, itu apa tuh peribahasanya? Nah, itu peribahasa. Lebih besar pasak daripada tiang, itu dia. Iya, itu kan. Iya, itu penanya lagi ke gua. Gue juga pusing nih. Ayo, lu baru start udah pusing nih. Ayo, silakan jualan. Biar bukan karena biar nggak ada utang sih, tapi lebih ke arah kayak kalau misalnya kita tidak butuh, jadi kayak kita tahu harus ngambil dari mana gitu. Oh, oke. Jadi harus tahu ngambil dari mana. Maksudnya jadi yang kayak misalnya amit-amit nih tiba-tiba sakit gitu, atau yang kayak tiba-tiba bukan belanja ya, tapi ada kebutuhan dana darurat, jadi kayak kita tahu bukan ngambil dari yang
kita udah budgeting buat makan atau enggak dari tabungan gitu. Oke. Kayaknya butuh waktu sebenarnya untuk mengurangi itu nggak apa-apa. Kita terima, boleh, makasih. Tapi intinya kayaknya secara basic sih sebenarnya udah hampir benar tuh. Tadi udah ada proporsi, pembagian proporsi ya. Iya, gitu. betul. Nah, yang kalian tahu tuh rumus umumnya tuh gimana tuh? 50, 30, 20. Iya. Apa tuh? Gimana pembagiannya? 50 tuh buat apa? 30. Kalau 50 tuh untuk kebutuhan, 30 tabungan, 20 dana darurat. Oh gitu ya. 50 tuh untuk kebutuhan apa maksudnya? Kebutuhan kayak makan, Punya tempat tinggal. Gojek, basic, Gojek apa ya? Kebutuhan. Transportasi, Kebutuhan makan, Oke. beli skincare. Oh, itu masukin 50? Iya dong. Ya itu Oh, iya. untuk kita yang single ya. Nah, Tapi kalau gimana? berkeluarga kan beda dong. Susu, popok gitu, Iya. itu 50. Sayur. Iya betul. Kalau jajan gitu mau misalnya me time itu masuk kemana? 50, 30, 20? Hah? Mau jajan atau mau me time? 50. 50, oke. 30-nya? Tabungan. Investasi. Iya. Deposit. Oke. Apa? Deposit. Deposit apa tuh? Deposit. Hotel. Deposito. Oh, deposito. Iya. Oke. Pengen mana nih sebenarnya tabungan sama deposito bedanya apa? Tapi nanti aja ya. Oke, 30 terus 20-nya? Dana darurat. Dana darurat. Iya. Kenapa harus dibilang dana darurat? Kenapa? Untuk darurat. Untuk darurat kayak gimana misalnya? Sakit gitu. Ya misalnya kayak kalau tabungan lo masuk deposito kan nggak bisa langsung cair kan. Gimana kalau ada kebutuhan mendadak gitu? Lo pasti kan ambilnya dari dana darurat. Oke, jadi ini agree semuanya 50, 30, 20 gitu. Utang masuk kemana utang? Utang apa nih? Semua utang. Misalnya utang rumah atau utang sama temen atau utang ambil mobil dan segala macam itu masuk 50, 30, 20. 50. 50. 50? Beda tapi kalau utang sama cicilan, kalau cicilan mungkin 50 ya. Emang cicilan bukan utang? Tapi beda kalau utang tuh kan misalnya kayak kita ke apa ya, kayak ini apa ya? Blank. Kalau cicilan tuh cicilan. Oh beda, cicilan dan utang beda ya? Iya sama ya. Sama ya sih. Jadi utang tuh masuknya kemana? 50, 30, apa 20? 50 sih 50 ya. 50, Vio 50. Masih belum yakin deh. Kayaknya Belum yakin? bukan di 50 deh. Di mana tuh? Apa di 20? Di 20 dana darurat. Ya udah 50 aja deh. Tadi terus cicilan gimana cicilan? Kira kalau misalnya nyicil apa ya, nyicil mobil gitu-gitu kan maksudnya memang udah paten. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kayak kita butuh sesuatu, terus kayak ngutang sama temen atau sama aplikasi pay letter gitu, itu berarti kan mau nggak mau kayak oh ya harus baiknya dari dana darurat itu gitu. Oh, jadi dana darurat ya? Nggak apa-apa, nggak ada yang bilang salah sih. Nggak ada yang bilang salah. Tapi tadi ngomongin dana darurat nih. Ini in reality ya, tadi kan kamu udah tahu semuanya teman-teman 50, 30, 20. Tapi in reality sebenarnya kalau misalnya pembagian budget kamu tuh sendiri gimana sih? Ada yang bisa share nggak? Oke, Ika, gimana Kak? Budgetnya gimana? Misalnya gaji. Gimana Kak? Hampir sama sih Kak, kurang lebih segitu. Maksudnya pasti sebisa mungkin. Nggak, kalau aku malah justru sebisa mungkin yang ditabung itu 50 misalkan. Wih, keren. Terus Contoh ya, Iya. contoh dulu Oh, contoh. 50 misalkan. Terus kebutuhannya 50%, 50.000? 50%. Oke. Terus kalau misalkan kebutuhan 40 lah, dana daruratnya baru 10. Karena sebenarnya kalau aku mikirnya dana darurat itu bisa diambil juga dari tabungan gitu. Kalau dari aku mikirnya gitu. Oke. Bisa. Jadi 50-nya nabung, 40 buat kebutuhan, Iya, 10%. 10-nya dana darurat. Wah, keren banget. Tapi kalau Ada yang sama atau ada yang beda atau ada yang ini nggak kontra? Ini nggak harus gitu deh. Harusnya memang begitu tapi realitanya tidak begitu. Nah, realitanya gimana? Realita dirimu? Nggak ada dana darurat. Semua kebutuhan. Tabungan 20%. Oke. Bahkan kadang-kadang 10%. Oke. Bahkan nggak nabung.
Iya, begitulah. Oke, jadi realitanya sebenarnya nggak Realitanya tidak seindah kita persenan-persenan itu ya. Oke. Kalau Nesa sama gitu nggak pernah ngitung persenan, ya udah disisihin aja gitu kayak tiap bulan jajannya segini, nabungnya udah sisa, nggak boleh diganggu buat udah gitu. Lebih simpel aja ya. Itu girl math yang itu ya yang di TikTok yang kayak misalnya dapat gaji 2.500.000 terus kayak 1.500.000 ini sisanya 86.000 apa baru masuk tabungan. Capek aku ya Allah. Iya bener tapi kan. Gue ngerti maksud lo. Iya masih girl math itu kan. Oke, lanjut. Oke, baiklah. Tadi kita udah ngomongin ini tinggal beberapa sedikit lagi. Tadi kan udah nyiapin dana darurat ya. Tadi ada yang dana darurat, ada tabungan, tapi tabungan itu kadang-kadang berubah menjadi dana darurat gitu kan. Seberapa penting sih menurut kalian dana darurat itu? Penting banget ya. Penting. Kayak kenapa harus penting? Kalau ditilang tuh masuk dana darurat. Oh, ditilang masuk darurat juga, bener juga sih. Apalagi kenapa penting? Enggak, sebenarnya dana darurat kan sebenarnya kalau bisa tuh sebisa mungkin nggak boleh dipakai kan. Misalkan nih kita sebenarnya sekarang kayak ada pendapatan tetap, tiba-tiba kita nggak punya pendapatan tetap kan bisa pakai dana darurat. Misalkan contohnya kayak gitu. Iya. Tahu nggak ukurannya pendapatan darurat itu harusnya berapa kali dari gaji kita? Berapa kali gaji kita? 6? Kenapa 6? Ini lu ngasal ngomong. Aku pernah baca, nggak tahu 6 apa bukan. Kok kita nggak pernah baca? Oh nggak salah sih 6. Tapi sekarang dana daruratnya udah sampai 6 kali gaji. Enggak per bulan. Nggak ada. Oke. 6 kali Gaji per kita. bulan. Iya. Ada. Ada. Ini tabungan dan darurat. Nah, gitu dia tuh. Makanya tabungan Iya, berarti itu kamu tabungan sama dana darurat. Karena jadi satu. Jadi satu sih biasanya. Ya berarti kalau gitu ya. Maksudnya dana darurat tuh kan dana yang bisa dipakai pada saat darurat gitu. Oke, jadi kalau misalnya nih darurat terus tabungannya dipakai semua, berarti nggak ada Berarti tabungan? nggak ada tabungan, nggak ada dana. Oke, jadi itu dana darurat. Iya kan? Kayak gimana saya menyerah sepertinya. Tapi nggak apa-apa. Tapi intinya ngerti kan kak? Saya tidak bisa ngerti lagi. Tapi ngerti maksudnya. Ya, memang itu. Maksudnya kan 50-30-20 kan idealnya. Yang pepatah orang tua mengatakan. Iya, besar apa tadi? Pasak pada tiang. Nah. Tapi kan realitanya tidak seindah kenyataan. Wait a minute. Realita tidak seindah Kenyataan. apa sih? Kenyataan tidak sesuai dengan Iya kembali kenyataan tidak seindah realita. Sama aja. 3 kali. Ya Allah. Oke, baiklah. Ini karena sudah chaos gini. Oke. Belum selesai aja dulu. Intinya Oke, kita tutup kesimpulannya pada sesi hari ini. Oke. Dari Vio dulu deh. apa tuh? Kesimpulannya gimana? Sebenarnya memang penting sih dana darurat atau tabungan itu kan. Tapi ya, diulang lagi nih enggak. Tapi ya itulah kita masih belajar juga. Tapi maksudnya kita paham bahwa kalau misalnya kita udah punya pendapatan, apalagi emang harus alokasinya harus pintar, cash flow-nya harus pintar, manajemen budgetingnya harus pintar gitu. Jadi ya mungkin kita butuh beberapa yang membantu. Membantu mengatur. Intinya realita itu tidak seindah Kenyataan. Oke, baik Kak. Lanjut Kak. Tadi kamu ngerti kan sih kenapa kita ketawa? Apa sih? Masalah. Realita sama kenyataan sama. Iya, harusnya apa sih? harusnya apa? Ya nanya lagi. Lanjut. Oke Kak, lanjut Kak. Iya Kak. Oh, kalau aku ya kalau sebisa mungkin punya dana darurat yang sebenarnya kalau misalnya nggak butuh banget ya jangan dipakai gitu. Terus buat apa dong? Ya kalau misalnya mendadak justru, maksudnya
kan jangan sampai duit darurat. Maksudnya kayak misalkan sebisa mungkin kan nggak dipakai. Cuman kalau emang udah kepaksa banget, ya mau nggak mau emang harus dipakai. Gitu. Oke, jadi emang benar-benar darurat ya. Super darurat. Oh, mantap. Oke. Benar, setuju sih. Gitu. Soalnya kan banyak keadaan yang di luar kontrol kita ya. Ya sama. Udah, itu jadi harus enggak. Jadi intinya adalah ya diusahakan harus menyisihkan sebagian uangnya untuk dana darurat. Oke, baiklah. Tapi bentar deh, aku mau nanya. Kalau misalnya kita bayar premi asuransi itu masuknya apa? Bayar premi asuransi? Iya, itu kan sebenarnya dana darurat kan asuransi. Enggak, itu kebutuhan. Maksudnya nih, dana darurat itu misalnya amit-amit deh. Udah nggak punya pendapatan gitu, bener-bener nggak harus itu. Misalkan kan sakit misalnya. Iya. Ada duit Kamu itu. butuh duit cepet kan? Darurat. Kalau asuransi kan maksudnya bukan yang Tapi kan kita punya asuransi. Iya, tapi kan kita punya asuransi, jadi sakit nggak perlu pakai itu. Tapi kan kita tetap bayar premi. Oke, skip. Kita jadi yang kayak semuanya jadi ding-ding. Tapi bener nggak sih 20% dana darurat? Atau sebenarnya itu investasi? Jadi yang benar gini guys, 50% itu untuk kebutuhan pokok, 30%-nya itu untuk keinginan, dan 20%-nya itu untuk investasi. Gitu. Oh, berarti sebenarnya Jadi dana investasi darurat harus itu tetap masuknya ada. ke tabungan. Masuknya ke tabungan, tapi kan proporsinya bisa beda-beda kan. 50, 30, 20, ada juga yang 60, 30, 20, 10 dan segala macam. Bagaimana tergantung kalian ini, tapi intinya adalah jangan sampai proportion utangnya itu lebih besar daripada semuanya. Betul. Itu yang jadi hal utamanya. Ini. Gitu. Oke, kita tutup aja. Terima kasih untuk para kredipal dan juga para narasumber kita yang cantik dan imut kiut. Oke, kita sampai ketemu lagi di acara di Bopong selanjutnya. Terima kasih.